Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azmi Fauzia, mahasiswa semester 7 dari Universitas Terbuka yang akan mempraktekkan materi ilmu pengetahuan alam dengan judul simbiosis. Oke, sebelumnya, apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda. Oke, simbiosis itu ada berapa jenis ya? Simbiosis itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ini dua organisme yang terhubung akan sama-sama untung. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Satu organisme untung, satunya lagi tidak untung dan juga tidak rugi. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Satu organisme akan diuntungkan, satunya lagi akan dirugikan. Oke, kali ini kita akan langsung praktek dengan gambar yang sudah saya sediakan. Di sini saya menyediakan gambar, ada gambar lebah dan juga gambar bunga. Ya, di sini terdapat dua organisme yang berbeda. Kalau misalnya di sini organismenya bunga dan bunga lagi, apakah bisa disebut dengan simbiosis? Tidak, harus dua organisme yang berbeda. Lalu, coba kita perhatikan apa hubungan yang terjadi antara lebah dan bunga. Kira-kira lebah dan bunga ini masuk ke dalam simbiosis jenis mana ya? Coba kita perhatikan lagi lebih detail. Di sini lebah sedang menghisap nektar bunga. Nektar bunga adalah sumber makanan bagi lebah. Maka lebah akan diuntungkan. Lalu, apa manfaatnya untuk bunga? Apakah bunga dirugikan karena nektarnya dihisap lebah? Atau justru diuntungkan? Bagian mana yang membuat bunga untung? Oke. Lebah saat menghisap nektar dari bunga secara tidak langsung akan membantu membantu bunga untuk melakukan perkembangbiakan, ya, membantu mempertemukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada bunga sehingga bunga dapat melakukan perkembangbiakan. Lebahnya untung, bunganya juga untung. Dua organisme yang saling berhubungan ini sama-sama untung. Maka hubungan yang tercipta antara lebah dan bunga adalah simbiosis mutualisme. Selanjutnya kita akan berpindah pada gambar ini. Gambar apakah ini teman-teman? Ini adalah gambar burung yang membuat sangkar di atas pohon. Di sini ada dua organisme ya. Oke, burung membuat sarang di atas pohon yang akan menjadikan dia punya rumah. Burung diuntungkan. Lalu, apa yang terjadi pada pohon? Apakah pohonnya rugi atau pohonnya untung? Oke, kira-kira gimana nih teman-teman jawabannya? Oke, pohonnya tidak rugi, tapi juga tidak untung karena tidak mendapat manfaat apapun dari burung yang membuat sarang di dahan pohonnya. Oke, dua organisme ini yang satu untung, yang satu tidak untung dan juga tidak rugi. Maka hubungan yang tercipta dari dua organisme ini adalah simbiosis komensalisme. Selanjutnya, oke, teman-teman perhatikan. Teman-teman kenal binatang apa ini? Yap, ini adalah nyamuk. Teman-teman pernah digigit nyamuk? Apa
hanya digigit nyamuk, teman-teman. Pasti gatal, membuat tidak nyaman, membuat ruam di kulit jadi bentol, teman-teman. Oke, perhatikan teman-teman. Nyamuk menghisap darah, biasanya nyamuk yang menghisap darah itu nyamuk betina, teman-teman. Ini fun fact atau fakta lucu. Kalau nyamuk yang jantan itu tidak menghisap darah manusia. Nyamuk jantan hanya menghisap sari-sari dari buah. Jadi kalau teman-teman digigit nyamuk, berarti itu tandanya nyamuk betina yang gigit. Oke, selanjutnya teman-teman perhatikan ya. Nyamuk menghisap darah, maka nyamuk akan kenyang karena darahnya akan digunakan sebagai sumber makanannya. Lalu apa yang akan terjadi pada manusia? Kulitnya akan gatal, teman-teman. Nyamuk untung, manusianya jelas rugi. Maka hubungan yang tercipta antara dua organisme ini adalah simbiosis parasitisme. Satu untung dan satu rugi. Oke, teman-teman. Demikian sudah saya jelaskan tentang 3 simbiosis yang ada. Sekarang, teman-teman, saya punya challenge nih. Siapa yang bisa menjawab kira-kira ini simbiosis apa ya? Simbiosis apa yang tercipta dari dua organisme ini? Ini adalah sebuah pohon. Ini ada bunga anggrek. Nah, bunga anggrek itu hidupnya memang harus menempel pada pohon lain atau dia harus punya inang, teman-teman. Tapi apakah bunga anggrek dan pohonnya ini membentuk simbiosis yang mutualisme kah? Atau komensalisme kah? Atau parasitisme ya kira-kira ya? Ya teman-teman harus mencari tahu lebih dahulu. Anggrek ini bisa tidak ya mencari makanannya sendiri, atau dia justru malah mengambil nutrisi dari pohon yang dia tempati. Silahkan dicari tahu jawabannya ya. Selanjutnya teman-teman boleh lihat di sini. Nah, ini sama-sama ada dua organisme yang tinggal ya dalam di pohon tanaman lain, sama seperti tadi. Anggrek juga harus tumbuh di inangnya, ada pohonnya teman-teman, harus tumbuh di pohon lain, jadi nggak bisa tumbuh sendiri. Nah, kalau ini pohon mangga dan benalu. Coba teman-teman tebak ya, teman-teman coba cari tahu lebih lanjut lagi simbiosis apa yang terjadi antara benalu dan pohon mangga ya. Apakah mutual ataukah komensalisme atau parasitisme? Oke, kalau sudah ada jawabannya dan sudah yakin, silahkan dijawab ya di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video praktek simbiosis kali ini. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.